Jonathan menganggukkan kepalanya. Baik, Nona. Dan akhirnya jus jeruk pesanan dari Tuan Abian diantarkan oleh OB yang lain, sehingga Tuan Abian itu tidak memiliki kesempatan lagi untuk merendahkan menantunya hari ini. Arga nampak tidak suka jika Luna harus membela suaminya itu. Maaf Luna, aku tahu OB itu adalah suami kamu. Tapi kenapa kamu mau menikah dengan pria jelek, gendut, dan miskin seperti dia? Luna tidak langsung menjawab. Dia menegak teh manis buatan suaminya. Aku rasa aku tidak memiliki kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari kamu. Itu kan urusan pribadiku dengan suamiku. Tuan Abian tidak suka dengan cara Luna menjawab pertanyaan dari Arga. Luna, bicara dengan benar. Arga ini klien kita. Luna menghela nafas. Kalau begitu, Papa juga harus bicara yang benar sama Jonathan. Dia itu adalah suamiku, jadi tolong jangan bicara yang kasar kepadanya. Luna pun tidak mengerti mengapa dia merasa ikut sakit hati jika ada yang menghina Jonathan, padahal dia sendiri tidak pernah bersikap manis kepada pria itu. Di rumah, Luna masih memperlakukan Jonathan sebagai OP. Dia suka menyuruh Jonathan, bahkan Jonathan yang setiap hari mengerjakan pekerjaan rumah, juga ditambah memasak untuknya. Ya begitulah Jonathan, walaupun fisiknya tidak menarik, tapi dia memiliki hati yang tampan. Dia tidak pernah mengeluh, dia selalu ceria, dan selalu dengan senang hati mengerjakan semuanya yang disuruh oleh Luna. Setelah Luna pergi dari ruangan meeting, Tuan Abian dan juga Arga mulai membicarakan rencana jahat mereka untuk memisahkan Luna dan Jonathan. Tuan Abian itu sudah sangat muak. Dia tidak ingin memiliki menantu hina dan menjijikan seperti Jonathan. Apa kamu yakin rencana kita ini akan berhasil? Tanya Tuan Abian kepada Arga. Apa Om sama sekali tidak tahu siapa saya? Saya akan memiliki anak buah yang cukup banyak untuk melancarkan rencana kita. Pokoknya, aku akan memberikan pelajaran kepada pria jelek itu. Karena dia sudah berani merebut Luna dariku. Aku sangat mencintai Luna, Om. Arga menjawab pertanyaan dari Tuan Abian dengan penuh kemantapan hati. Luna juga suatu saat nanti akan mencintai kamu, Arga. Oh iya, sekalian juga kamu urus juga adiknya. Dia adalah benalu untuk Luna. Enak aja si OB jelek itu membawa adiknya untuk tinggal bersama di rumah putriku. Tuan Abian merasa bahwa Jonathan dan adiknya adalah parasit untuk keluarganya. Fanya memang tinggal bersama dengan Jonathan dan Luna. Tapi Jonathan sama sekali tidak pernah memanfaatkan kekayaan Luna untuk membiayai hidupannya. Dia memenuhi segala kebutuhan adiknya itu murni dari penghasilannya dari gajinya sebagai seorang OB. Om tenang aja, aku jamin rencana kita akan berhasil. Ucapan Arga dengan penuh keyakinan, karena dia sudah merencanakan rencananya dengan sangat matang untuk membuat Jonathan berpisah dengan Luna. Malam ini, secara mendadak, Tuan Abian mengundang Jonathan dan Luna untuk makan malam bersama di Mansion. Sebenarnya Luna sangat malas menginjakan kakinya ke Mansion setelah ayahnya menikah lagi, sehingga dia memiliki saudara tiri yang selalu iri kepadanya. Tapi terpaksa dia harus datang ke acara tersebut karena ayahnya bilang acara makan malam ini begitu sangat penting. Selama makan malam, Bu Amel sang ibu tiri dan juga Selena sang kakak tiri, mereka tiada henti-hentinya menghina Jonathan. Bahkan Tuan Abian membiarkan itu semua. Kok kamu bisa sih mau menikah dengan pria seperti Jonathan? Kamu gak takut kalau anak kamu nanti mirip ayahnya? Ucap Selena kepada Luna. Dia memang sering menunjukkan rasa jijiknya kepada Jonathan setiap kali bertemu dengan pria itu. Rasanya sangat mual sekali melihat wajah Jonathan. Bu Amel pun membenarkan perkataan putri kandungnya itu. Iya, kamu tuh aneh banget sih Luna. Masih banyak pria yang mau sama kamu. Mereka dari perusahaan ternama. Kamu malah milih menikah dengan OB. Mending kalau ganteng. Lah,
ini udah jelek, dekil, miskin lagi. Jonathan hanya bisa menundukkan kepalanya. Dia berusaha untuk terus bersikap sabar atas penghinaan demi penghinaan yang telah dilontarkan oleh keluarga istrinya kepadanya. Dia sama sekali tidak berselera untuk makan. Luna yang sangat merasa risih mendengar perkataan kakak tiri dan ibu tirinya itu, seolah-olah sedang memojokkannya karena telah salah memilih mencari seorang suami. Brak. Luna menggebrak meja makan dengan begitu keras, membuat semua orang yang ada di ruangan makan itu tersentak kaget. Jadi acara penting yang dimaksud oleh Papa adalah dengan membiarkan kedua nenek lampir itu menghina suamiku? Luna berkata dengan nada tinggi kepada ayahnya. Selena sangat marah disebut nenek lampir oleh adik tirinya itu. Kamu bilang apa? Nenek lampir? Cantik dan jelita begini kamu bilang aku nenek lampir? Memang nyatanya seperti itu kan? Kamu dan mamamu hanya parasit di mansion ini. Luna berkata dengan begitu emosi. Luna, jaga bicaramu, bentak Tuan Abian kepada putri kandungnya itu. Dia tidak terima jika Luna harus menghina istri dan anak tirinya. Jonathan hanya bisa mengepalkan tangannya. Dia sangat merasa bahwa dirinya begitu lemah dan tidak berguna. Sungguh, dia sangat membenci dirinya sendiri. Jangankan untuk membela Luna, membela dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Luna bergegas menarik tangan Jonathan untuk segera pergi dari sana. Jo, ayo kita pergi. Jonathan pun mengikuti perintah dari Luna. Sampai kapanpun, dia memang tidak akan pernah bisa diterima di keluarga sang istri. Jonathan sedikit-sedikit melirik ke arah Luna yang sedang menyetir mobil. Karena Jonathan sama sekali tidak bisa menyetir mobil, dia saat ini tengah duduk di samping Luna. Hubungan dia sama Luna memang sama sekali tidak ada kemajuan. Dia selalu merasa canggung dan sungkan kepada sang istri. Begitupun Luna, dia tidak pernah memperlakukan Jonathan sebagai suaminya. Luna, turunkan aku di halte bus. Aku malam ini akan tidur di rumah sakit, pinta Jonathan. Penyakit jantung Fanya itu kambuh lagi. Sudah 1 minggu, Fanya dirawat di rumah sakit. Ya, walaupun sekarang kondisinya yang sudah mulai membaik dan sudah diizinkan untuk pulang 2 hari lagi. Malahan, Jonathan tadi siang memaksakan diri untuk masuk kerja karena udah 1 minggu dia cuti dari pekerjaannya untuk menjaga Fanya. Kita akan pergi bersama ke rumah sakit, ucap Luna dengan nada ketus. Jonathan merasa terharu mendengarnya. Ya, walaupun Luna selalu bersikap dingin dan juga selalu berbicara dengan ketus kepadanya, tapi wanita itu selalu bersikap baik kepada adiknya yang berusia 16 tahun itu. Namun, mereka itu dikejutkan dengan sebuah mobil yang tiba-tiba saja menghadang mereka dari depan. Sontak saja Luna segera menghentikan mobilnya. Dia terlihat begitu emosi sekali. Dia segera turun dari mobilnya, menghampiri mobil di depannya itu. Kalau mengendarai mobil tuh, Luna tidak meneruskan perkataannya. Dia terkejut begitu melihat ada 3 orang pria berbaju hitam turun dari mobil. Jonathan walaupun tidak bisa berkelahi, tapi dia tidak akan membiarkan istrinya terluka. Sehingga dia pun segera keluar dari mobil untuk menolong Luna. Kalian siapa? Jangan macam-macam. Aku akan melaporkan kalian ke polisi. Luna berkata seperti itu sambil merogoh tas kecil yang dia kenakan. Tapi dengan kasar, salah satu preman itu memukul tangan Luna, membuat handphone yang dipegang oleh Luna terjatuh. Luna pun meringis dan merintih kesakitan. Melihat itu, Jonathan sangat emosi sekali melihat istrinya disakiti seperti itu. Dia membawa wajah pria yang telah berani memukul tangan istrinya. Sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka berempat. 1 lawan 3. Tentu saja Jonathan yang sama sekali tidak bisa berkelahi sangat kewalahan. Luna bergegas mengambil ponselnya yang tergeletak di aspal. Dia pun segera menghubungi polisi. Tanpa diduga,
Salah satu preman di sana mengeluarkan sebelah belati dari jaketnya. Dia ingin menikam perut Jonathan. "Jo, awas!" teriak Luna. Entah perasaan apa yang dia rasakan terhadap Jonathan. Yang pasti, dia tidak ingin melihat Jonathan terluka. Namun, celup. Jonathan sangat syok ketika dia menahan belati yang hampir saja ditegamkan ke perutnya. Tapi preman tersebut malah seolah-olah membuat seakan-akan bahwa Jonathan lah yang telah menikam perut preman tersebut. Padahal dia telah menikam perutnya sendiri dengan menggunakan tangan Jonathan. Jonathan sangat terkejut melihat preman di hadapannya itu tumbang. Darah pun telah merembes keluar dari perut preman itu. Sementara kedua preman yang lainnya melarikan diri begitu saja. Jonathan nampak mematung memandangi kedua tangannya yang telah bersimbah darah. Begitu pula dengan Luna. Dia pun sama terkejutnya. Sama seperti Jonathan. Ya walaupun dia tahu kejadian yang sebenarnya. Tiba-tiba terdengar suara sirene mobil polisi yang semakin mendekat. Kedua pasangan suami istri itu masih terpaku dengan kejadian yang sama sekali tidak mereka harapkan. Bahkan preman tersebut akhirnya meninggal dunia. "Kamu tenang aja, aku pasti akan menjadi saksi kalau kamu tidak membunuh preman itu. Dan aku akan mengirim pengacara untuk membantu kamu. Mereka yang menyerang duluan, kamu pasti bisa bebas. Soal adikmu, aku yang akan menjaganya," Luna berkata kepada Jonathan dengan penuh keyakinan. Namun bagaimana jika ternyata Luna sama sekali tidak menepati semua janji yang diucapkan kepada Jonathan? Karena sebuah insiden misalnya, sehingga membuat Jonathan akan membencinya di sepanjang hidupnya.